spesialis forensik, jadi sebagian besar memang sudah meninggal dunia. Saya tuh justru ngerasa lebih takut tuh yang masih hidup, Mas, jujur aja. Karena untuk dilihat tanda pasti kematiannya sudah ada belum. Kantor saya di atas, bawah itu kamar jenazah. Mereka itu yang ada di dimensi lain tuh memang ada lemari arsip tuh kebuka ketutup sendiri. Saya marah kan, akhirnya lemarinya saya tendang. Mereka itu yang ada di dimensi lain tuh memang ada. Saya berharap yang dengar konten saya itu nggak mengalami apa yang dialami oleh korban-korban saya ini. Menang jadi apa? Arang kalah jadi abu. Kalah jadi abu. Bapaknya dibunuh dengan cara yang saya bilang, ini anak udah betul-betul dah hatinya mungkin udah ketutup, bisa dikatakan cukup sering kok bayi. Kok seram dedeknya, mukanya kok ada tanahnya. Yang waktu saya setengah tidur ada yang berdiri di sampingnya saya tuh. Jadi misalkan bagian kepala ada yang sudah remuk, udah yuk kita doain. Tadi kayaknya baru lewat, aku lihat gitu. Halo, ketemu lagi dengan Mongol di Kalapunaholic. Kalapunaholic di Kalapuna. Jadi hari ini Mongol kedatangan seorang bintang tamu yang selama saya ngonten horor atau ngomongin tentang horor, baru hari ini gua ketemu orang yang memang expert. Karena beliau bertitel. Selama ini kan apa sih titel dukun? Sarjana SDN ya? Sarjana dukun gitu. SPD ya, kan mereka orang pinter. Ya, begitulah Daniela, seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal yang sering membagikan cerita-cerita horornya saat sedang bekerja. Seperti apakah ceritanya? Langsung kita tanya sama Dokter Stefani. Halo, Dok. Halo, Mas. Apa kabar, Dok? Baik, Mas. Sehat. Dokter jangan ditanya apa kabar ya, orang dia dokter. Dok, aman, Dok, hari ini? Aman? Lagi libur, Dok? Ya, lagi nggak ada tugas. Oh, berarti nggak ada orang meninggal ya? Dok, mau nanya nih, Dok. Sebenarnya dokter forensik apa tadi? Mediko legal? Itu apa, Dok? Maksudnya kita jangan dulu ngomongin horor. Kita cari tahu dulu nih dokter forensik itu apa artinya dan gitu. Oh, jadi intinya kok dokter forensik itu bagaimana kita menerapkan ilmu kedokteran itu untuk kepentingan peradilan. Jadi kita menangani ya memeriksa barang bukti di tubuh manusia. Oke. Misalkan orang-orang ini kena tindak pidana gitu terhadap tubuh manusia, misalkan pembunuhan, terus juga termasuk penganiayaan, kejahatan seksual juga. Oh, gitu. Jadi Dok selama ini yang diperiksa untuk sebagai salah satu bagian dari pekerjaan atau masuk ke ranah hukum semuanya mayoritas 80% meninggal atau kalau saya yang meriksa karena udah spesialis forensik, jadi sebagian besar memang sudah meninggal dunia. Aduh, gue nggak kebayang tuh. Kalau melakukan pemeriksaan terhadap mereka itu selalu dilakukan siang, sore, malam, pagi? Oh, nggak tentu, Mas. Kadang ya siang. Tergantung sana yang minta? Ya, tergantung kejadiannya kapan. Sama kan kalau misalkan ada kasus yang atensi, itu kan ya kita berkejar-kejaran sama waktu. Sama pada saat polisi itu mencoba mencari si tersangkanya ini. Jadi akan dari apa yang ada di tubuh beliau itu. Jadi dari apa misalkan kadang-kadang ya terus juga jam 2, jam 3 pagi misalkan harus kerjakan ya kerjakan gitu. Tapi Dok, maaf nih sebelum ke horor-horor. Ya. Dokter tuh kalau meriksa forensik itu apakah sendiri atau punya tim, Dok? Oh, pasti sama tim. Ya, sama pasti timnya terdiri dari teknisi, terus juga ada residen. Residen itu ya dokter yang sudah lulus dokter umum, tapi sedang sekolah spesialis forensik. Wah, kalau kita mah residen tempat dugem, DJ yang di lokasi gitu ternyata. Nah, Dok, kalau dokter kan berarti udah spesialisnya. Ya. Selama menjadi dokter spesialis, Dok, apa yang paling menegangkan yang dokter pernah alami? Sebenarnya sih kalau saya tuh justru ngerasa lebih takut tuh yang masih hidup, Mas, jujur aja. Karena kadang misalkan kayak kasus pembunuhan yang saya lihat tuh korbannya ini dibunuh secara sadis gitu. Saya lihat misalkan luka-lukanya banyak, terus juga parah sekali. Tapi ternyata motifnya itu ya saya bilang sih harusnya nggak sampai membunuh gitu. Ya paling sering sih ya kadang ada sengketa keluarga, pembagian harga gitu. Kadang juga
ucapan gitu, nggak terima diledek atau gimana. Akhirnya dia melakukan pembunuhan. Ya, kadang Padahal kecemburuan. cuma masalah sepele ya dok. Ya, Dok, Mongol mau nanya nih. ya. Kenapa dokter ngambil juru spesial untuk ke forensik dok? Kenapa nggak dokter kecantikan, dokter bedah plastik? Kan sekarang banyak orang pengen cantik. Ya. Kok dokter ngambil forensik? Karena di forensik itu pasiennya nggak pernah protes, Mas. Nurut aja. Oh iya benar ya. Benar ya, kalau dokter kecantikan salah suntik, kita digugat. Oh, Dan iya, pasti iya. nggak bisa berbohong, Mas. Oh iya benar ya, kak. Gua tuh paling takut banget dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang mati. Karena buat Mongol, bukan karena Mongol takut mati, enggak. Ya. Karena saya pernah beberapa kali ke, sebut aja lah, rumah sakit yang ada di daerah Senen gitu, Kramat, area gitu, Salambi area. Kita ada saudara meninggal. Nah kita kan ngurusin untuk pemakamannya di Manado. Ya. Tapi kan kita harus udah dipetiin dari Oh ya, benar. Jakarta Dari toh. Jakarta. Nah dengan kondisi peti mereka mintanya yang marmer kan berarti ginjal 2 hilang dok. Ya. Ya kan? Nah kita maksudnya Mongol tuh ke keluarganya, udah di rumah sakit ini udah ada semuanya, udah lengkap gitu-gitu. Ya. Nah pas Mongol mau ngurus dok ke belakang, ternyata digerobak kan. Oh iya, masih korban itu. Nah itu kan Mongol. Di brankarnya itu ya? Iya Mongol. Pernah sampai pingsan dok maksudnya. Nah itu kenapa dok nggak langsung disimpan atau gimana? Oh, biasa kan menunggu dulu, misalkan sebelumnya masih ada korban yang tangani gitu. Dan memang ada aturannya kalau korban yang sudah meninggal, apalagi dari perawatan, itu ada jeda waktunya dulu. Biasa ada yang namanya ruang transit, itu dibiarkan di situ selama ya sambil mempersiapkan. Ada keluarga yang akan datang. Ada keluarga yang datang. Biasa minimal 1 jam, terus nanti sebelum dibawa ke kamar jenazah, sama dokter pasti diperiksa dulu lagi. Dengan kondisi udah meninggal masih harus diperiksa lagi ya? Ya, karena untuk dilihat tanda pasti kematiannya sudah ada belum gitu. Dok, tanda kepastian mati itu apa aja dok? Biji mata berubah jadi coklat gitu kan? Oh, tanda pasti kematian tuh kayak mulai kaku mayat gitu. Oke, kuku. Kaku, jadi misalkan ujung-ujung jarinya itu mulai susah, misalkan Digerakin. kaku ini. Itu sel darah merah tuh di belakang itu kenapa berubah Ya. jadi warna? Jadi kan misalkan denyut nadinya itu udah berhenti, jantungnya udah berhenti, terus pembuluh darahnya itu juga udah berhenti bekerja. Kan sel darah merah pasti akan mengendap. Mengendap kan mengisi daerah yang lebih rendah. Nah itu nanti muncul di kulit, itu namanya lebam mayat. Nah itu menyeluruh dari punggung sini sampai bawah sini, pokoknya bagian tubuh yang paling rendah. Soalnya saya dok punya pengalaman waktu Mongol usia 5 tahunan itu, Mongol tuh pagi-pagi nganterin makanan ke mamaku. Nah mama Mongol tuh kan kondisi lagi dipasung, kakinya diikat sama ditaruh kayu, terus diikat sama rantai anjing 4, 2 kanan 2 kiri. Nah itu beliau tuh udah begini. Nah itu udah biru. Oke. Nah jadi pas Mongol bangunin kan Mongol nggak tahu kalau itu mama. Iya. Mongol dikasih tahu itu kalau itu kakak Mongol. Iya. Nanti pas dia udah meninggal baru dikasih tahu kalau itu mamaku. Oke. Jadi Mongol pegang tuh dingin. Oh ya. Nah itu berat. Cuman kan daerah Mongol nggak ada dokter dok. Mohon maaf aja saya di Sangir itu adanya mantri. Oh ya. Dan dia harus nunggu 8 jam untuk menyatakan kalau mamaku tuh meninggal. Itu kenapa harus butuh sampai segitu lama ya dok? Padahal udah membiru. Itu biasa diobservasi dulu mas. Jadi kalau tanda meninggal pertama itu kan pasti nadi sama nafas itu udah nggak ada. Terus nanti kita lihat nih misalkan selama 2 jam itu ya gimana kaku mayatnya, terus lebam mayatnya sudah keluar atau belum. 2 jam itu minimal sebenarnya. Tapi lebih bagus lagi misalkan lebih lama kan tanda-tanda pasti kematian itu lebih jelas untuk mencegah jangan sampai ya ini ternyata orangnya masih yang dibilang mati suri. Oh itu mati suri. Soalnya buat Mongol waktu itu sempat nanya kan, terus kata mereka ya kita harus nunggu dokter, nggak bisa mantri yang mastiin. Oh ya, itu karena lebih ke untuk penandatanganan dokumentasinya. Dokumen kematian itu ya. Oh iya, Mongol sampai hari ini tuh kebayang itu tuh maksudnya kayak bukan traumatik sih. Jadi kayak kalau waktu ke rumah sakit itu ngelewatin ke keranda begitu tuh kayak keinget, aduh emak gua dulu begini gitu. Nah dok, punya pengalaman horor nggak? Oh beberapa selama jadi seorang dokter forensik pertama kali itu pengalaman horor apa dok? Pertama kali itu waktu saya masuk
magang, itu bisa dibilang kan saya kayak penghuni baru gitu di ruang. Jadi saya lulus kedokteran, saya magang dulu di bagian forensik, tapi masih dokter umum. Oh, oke. Ya, saya tuh di salah satu rumah sakit Jakarta. Oke. Nah, di situ saya sempat, mungkin kalau dilihat baru ya, itu ngalami beberapa kejadian. Dan katanya yang teman saya, yang huni di situ tuh mau ngeliat, kamu tahan nggak gitu. Jadi pernah sekali itu kan saya masih begadang nyusun laporan. Betul. Terus itu padahal baru jam 7:30 malam kok. Setelah ngetik-ngetik, tiba-tiba kan dalam lemari berkas sebelah saya tuh, itu ada suara duduk dari dalam situ, suara ribut lah gitu. Ada yang gedor-gedor tapi dari dalam. Itu posisi saya lagi sendiri, dan itu kantor saya di atas, bawah itu kamar jenazah. Iya, Bapak di sorga. Gue mending pindah kerja di kalau kayak begitu. Tapi Dok, waktu itu kejadian itu dokter ketakutan nggak Dok? Enggak, karena saya kan dari kecil memang dididik sama orang tua saya untuk nggak dibiasakan nonton film horor. Kata ibu saya, andai kata suatu kali, ya mereka itu yang ada di dimensi lain tuh memang ada. Sesekali bersinggungan ya nggak apa-apa, selama kita nggak ganggu, kita nggak nantang-nantang sengaja ke tempat angker gitu, atau ya kita nggak jahat sama mereka. Jadi saya pikir oh ya nih mungkin coba komunikasi, ya udah saya diamin. Kedua kali itu pintunya si lemari arsip itu kebuka ketutup sendiri, terus 2 kali 3 kali gitu. Saya bilang, iya sebentar, ini cuma saya lagi nyusun laporan aja. Bentar lagi juga selesai kok, maaf kok ribut ya gitu. Ini kayak apa? Ini soalnya benar-benar masih selesai gitu. Malah makin menjadi-jadi Mas. Itu yang paling bawah itu tiba-tiba buka tutup gitu kan. Saya kan makin lama nih ngerjainnya. Saya marah kan, akhirnya lemarinya saya tendang. Kan mau ngapa, jangan kan dia baru ditarik. Kalau gue gerek, gue udah hilang dari tempat itu. Soalnya Mongol tuh mata batin boleh terbuka, tetapi kalau dia ngagetin, tetap pasti kita refleksnya. Aduh, gue nggak mau lagi. Tapi Dok, itu adalah pengalaman pertama Dok? Iya, waktu saya pertama kali magang setelah lulus kedokteran. Saya magang di situ, tapi ya abis itu nggak diganggu lagi. Tapi kan Dok, berarti itu kan pengalaman pertama Dok. Di saat pengalaman itu terjadi, ada nggak Dok kepikiran, nggak ada gue ngambil spesialis yang lain aja deh? Oh nggak. Tetap? Tetap. Keke dengan forensik ini Dok? Tetap, iya. Tapi memang dokter paling menakutkan forensik loh. Orang tabrakan di situ dia. Dok, terus kan dokter suka ceritain kasus-kasus, cerita-cerita horor itu kan di media sosial. Itu karena apa Dok? Apa karena memang dokter pingin berbagi atau share? Atau memang, gue nulis aja seperti biasa, nggak usah. Kan soalnya kalau media sosial dapat duit loh Dok. Oh iya. Tapi waktu itu sebenarnya sih waktu saya buat konten itu pertama tujuannya edukasi Mas. Jadi saya bisa ngelihat kalau dari kasus-kasus yang saya tangani itu saya kayak ini loh ada kasus seperti ini. Pembunuhan ini terjadi karena ada masalah ini, atau misalkan ada orang kena kejahatan seksual gitu. Ini terjadi karena hal seperti ini. Ya, ini ya saya berharap yang dengar konten saya itu nggak mengalami apa yang dialami oleh korban-korban saya ini gitu. Termasuk saya juga sharing gimana kalau dokter forensik itu dalam mengungkapkan sebuah kasus juga mengungkapkan sebuah kematian, itu kami pakai scientific crime investigation. Jadi betul-betul ilmiah gitu. Cara berpikirnya gimana gitu kan, kadang-kadang orang penasaran nih. Kok bisa sih Dok tahu kekerasan ini menyebabkan perdarahan? Kan udah meninggal. Ya kita jelaskan di tubuh mayatnya tuh ketemu ini gitu. Ketemu ini ya penjelasannya seperti ini gitu. Jadi biar bisa sharing bareng-bareng lah. Berarti gitu. niat sucinya adalah pengen mengedukasi. Karena memang benar yang namanya edukasi itu penting, karena kalau kita juga berpikir kayak hukum-hukum rimba, nggak akan pernah menjadi lebih keren hidup kita. Nah itu yang Mongol selalu bilang ke teman-teman di mana-mana tuh, sabar tuh paling penting. Saya juga dari dulu dihina-hina orang juga, gue menyantai. Emang mungkin saya layak dihina, tapi yang pasti kan hari ini saya stand up comedy termahal. Betul. Mantap. Iya kan, jadi kita dalam hal apapun tuh jangan cepet panasan. Karena bercanda tuh jangan cepet tahu-tahu udah ngambil pisau. Karena misalkan saat marah itu kan ya orang bisa dibilang gelap mata Mas. Itu. Jadi
ketika mereka ngelihat tuh saya pengen pokoknya gimana saya bisa memuaskan rasa marah saya ini. Tapi kok dari kasus yang saya tangani, misalkan mereka berkonflik sampai bunuh-bunuhan gitu, itu yang dibilang menang jadi apa? Arang kalah jadi abu. Kalah jadi abu gitu, ya sama-sama kalah. Nggak ada yang menang, nggak ada yang bisa dibanggain. Tapi dok, selama pengalaman dokter menjadi seorang ahli forensik, ada nggak sebuah kasus yang tidak akan pernah dokter lupain sampai hari ini? Kalau kasus yang nggak terlupakan itu banyak sih Mas, cuman yang pasti nggak bisa saya lupain itu kalau misalkan menyangkut hubungan antara orang tua sama anak gitu. Karena ada dok kasus begitu, maksudnya anak bunuh orang tua gitu? Oh beberapa kali Mas, iya. Hah? Iya. Otaknya nggak jalan tuh anak? Udah gelap mata Mas, biasanya sih kalau anak mencelakakan orang tuanya sampai parah, itu saya pernah. Jadi ya bapaknya ini itu memang sudah lemah gitu, sudah sakit-sakitan, dan anaknya ini waktu itu ada keinginan yang tidak bisa dipenuhi oleh bapaknya. Dan saat itu gelap mata, bapaknya dibunuh dengan cara yang saya bilang ini anak udah betul-betul udah hatinya mungkin udah ketutup ya masalah kemarahan. Bukan cuma mata doang yang ketutup ya dok? Iya, dan itu dibiarkan sampai hampir agak cukup lama gitu. Jadi anak itu setiap hari ya dia aktivitas seperti biasa dengan kondisi bapaknya itu mulai dari masih yang mohon maaf sekarat, nafasnya mulai dari satu-satu sampai ngorok gitu, dan akhirnya meninggal sama sekali. Dan setelah mulai mengeluarkan bau itu baru anaknya memutuskan untuk kabur. Kok bisa ada ya anak begitu? Dan itu sehari-hari dia di situ ya, dia ke kamarnya, dia makan, minum, segala macam aktivitas, dia jalan-jalan, pulang dengan kondisi bapaknya masih meregang nyawa lah di kamar bapaknya itu. Terus dok, terlihat oleh dokter di saat melakukan pemeriksaan itu, bapaknya tuh disiksa dengan? Ya karena waktu saya, nyuwun sewu ini cerita ini pasti udah saya samarkan ya Mas, supaya melindungi melindungi privasi dari korban dan keluarga. Itu saya lihat dari bagian kepala, itu cederanya itu sebenarnya masih bisa ditolong andai kata si bapak ini cepat mendapat pertolongan medis gitu. Dan saya tahu itu tipe perdarahan seperti itu memang kalau dibiarkan itu cukup lama. Dan akhirnya setelah saya periksa, saya bilang ke penyidik, dan dari pihak yang berwenang tuh ngomong gitu, kalau memang anak ini ngaku bapaknya ini selama sekian lama masih bernafas, suaranya ngorok, dan setelah nggak berhenti nafas sama sekali, dan setelah mulai berbau baru anaknya kabur. Tapi anaknya ketangkap dok? Ketangkap waktu itu. Wah itu kalau boleh hukumannya setimpal dengan apa yang dilakuin. Dok, selama memeriksa forensik dok, pernah ketemu kasus memeriksa seorang bayi dok? Oh sering Mas, beberapa kali, dan itu ya bisa dikatakan cukup sering kalau bayi. Soalnya saya pencinta anak kecil. Sama Mas, dan jadi, saya nggak kuat banget misalkan korbannya anak-anak, bayi gitu. Iya, maksudnya mereka tuh harusnya jadi penerus kita cuman karena masalah sepele. Nah dok, kalau ngadepin kasus seperti ini, udah ngebedah malam, pernah nggak dok seliweran gitu, kayak mungkin spirit yang terlihat mata batin gitu? Beberapa kali ya, tapi saya anggap kan saya nggak punya kelebihan sebenarnya Mas. Saya anggap misalkan memang frekuensinya sama ya, kadang-kadang ngelihat, kadang dengar, ya kadang misalkan saya dengar suara bayi nangis, padahal saya tahu di tempat itu nggak mungkin ada bayi gitu, itu beberapa kali. Waduh. Dan pernah juga yang ngelihat itu justru salah satu dari tetangga waktu saya pulang. Tetangga rumah? Jadi tetangga yang memang punya anak-anak. Gitu, dan dengan polosnya namanya anak-anak ya, nanya gitu, itu siapa gitu, yang di belakang kok serem dedeknya, mukanya kok ada tanahnya gitu. Ya itu tetangga, anak tetangga yang tahu. Karena itu kasusnya memang nyuwun sewu, si bayinya ini setelah lahir dikubur dengan keadaan masih bernafas. Hah? Bapaknya udah ketangkep belum? Bapaknya waktu itu nggak tanya jelas, ibunya tertangkap dan bapaknya sempat dicari dan dapat. Otaknya pada nggak jalan nih. Kejahatan nih makin mendekati akhir zaman kali ya. Kejahatan udah mulai melebihi ambang batas. Tapi dok, yang paling Mongol pingin tanya tuh dok, di saat dokter melakukan forensik tersebut,
kan Mongol pernah dengar beberapa orang yang menjadi perias jenazah. Oh ya, Ya kan, terus mereka merias jenazah setelah mendapatkan surat keterangan bahwa memang sudah meninggal. ya, Kan dibawa pulang keluarganya, mereka manggil kayak kami Manado lah dok. ya, Mohon maaf ya, kami Manado kan jenazah kadang sampai seminggu baru dikubur. Oh, ya. Karena harus nunggu anaknya dari Amerika lah, dari Zimbabwe lah. Akhirnya bapaknya dari masih kuning, sampai ungu, sampai hitam, sampai biru bro. Belum dikubur-kubur. Nah dok, yang kayak begitu kan, yang ngerias jenazah tuh, gue pernah dengar di mana dia bilang justru almarhum itu ngomong ke dia kenapa dia mati. Nah dokter nggak ngalamin di saat lagi melakukan pembedahan terus ngasih tahu gitu kenapa dia mati gitu? Oh nggak pernah kalau saya. Ya kadang-kadang misalkan dulu pernah ada kasus yang sampai sekarang itu nggak terungkap karena identitasnya si korban ini nggak ketahuan. Padahal jelas-jelas di tubuh korban itu memang ada tanda yang mengarah ke pembunuhan. Dan nggak cuma pembunuhan, tapi juga kekerasan seksual. Itu cuman dimimpiin gitu, dia nangis minta tolong ya. Saya bilang, saya udah nggak bisa nolong lagi. Wewenang saya berhenti setelah saya melakukan otopsi. Gitu. Dan kalaupun ya dia mau ngasih tahu misalkan siapa dia nama itu dia dibunuh atau bagaimana, kan pertama bukan wewenang saya, dan kedua untuk pembuktian saya jadi saksi ahli itu kan saya harus pakai ilmu kedokteran mas. Betul. Betul. Iya, harus betul-betul saya menjelaskan secara sains gitu. Dan misalkan dia minta tolong ya saya bilang ya tapi saya cuma bisa mendoakan gitu. Saya nggak bisa membantu lebih lanjut lagi, ini udah wewenang dari pihak yang berwenang. Iya. Dok, Mongol nanya di saat melakukan pembedahan itu atau orang itu dinyatakan meninggal, berapa lama waktunya untuk informasiin bahwa ada orang ini meninggal? Oh, itu tergantung dari kasusnya mas. Jadi kalau dia meninggal biasa gitu? Meninggal biasa, misalkan pembunuhan yang tidak memerlukan pemeriksaan penunjang gitu. Itu dalam waktu otopsi itu kan rata-rata ya 4 jam gitu, 4-5 jam lah. Itu bisa kita langsung tegakkan sebab kematiannya. Tapi misalkan dia meninggalnya karena misalkan kena ada racun di tubuhnya, itu kan harus ada pemeriksaan toksikologi. Harus kita ambil sampel darah, urin, dan kita kirim ke lab. Itu perlu waktu pemeriksaan lebih lagi. Tapi kan dok, dia udah meninggal, dia pipis dari mana urinnya dok? Pas waktu kita buka, kan misalkan bagian kantung kemihnya itu masih ya ada. Kita ambil sampel urinnya. Tapi ternyata ngejelimet juga ya. Tapi dok, katanya kan ada sempat pasien mengucapkan terima kasih setelah dokter lakukan pembedahan. Itu gimana ceritanya dok? Oh ya, jadi beberapa kali mereka yang saya tolong, pasien saya itu ya memang sempat coba komunikasi tapi cuma untuk terima kasih. Kalau udah gitu ya merekanya nggak kelihatan kayak nakut-nakutin, nggak kelihatan kayak sedih, marah, enggak, cuman ya kadang kok di mimpi ya ngeliatin saya senyum. Dokter lebih sering dimimpiin ya dok? Tapi pernah juga yang waktu saya setengah tidur ada yang berdiri di sampingnya saya tuh ada, dan itu nggak cuman saya ngelihat, suami juga ngelihat. Dokter suami juga dokter forensik? Oh bukan, suami saya seniman. Oh artis, berarti saya mau nyari istri dokter dah. Suaminya artis, honornya lebih banyak suami ya. Nggak juga. Tapi dok, kalau dengan kondisi seperti itu dok, ini Mongol yang paling agak sedikit miring dok, mau nanya. Pernah nggak dok memeriksa atau melakukan otopsi bahwa orang yang meninggal karena guna-guna? Oh, kalau itu nggak bisa dijelasin secara dokter atau bisa dok? Yang saya temuin waktu itu nggak bisa saya jelaskan mas, karena saya kan nggak bisa bilang ini guna-guna karena bukan kompetensi saya dokter gitu. Bisa, ya. Ya saya bilang tapi hanya mencurigai dok? Ya saya cuma bilang ini ketemunya seperti ini, dan saya nggak bisa menjelaskan secara medis kenapa ketemunya seperti ini. Contoh dok? Contohnya ya misalkan katanya ketemu benda asing gitu di saluran cernanya. Itu ya saya kan misalkan orang makan gitu kan, orang yang punya kelainan dia suka makan ya benda-benda aneh, itu istilahnya pika. PICA kan ada tuh orang suka makanin rambut, orang suka makanin batu-batuan, bahkan paku gitu kan. Itu kan pasti kelihatan di saluran cernanya ini pasti ada luka. Iya betul. Ya, dan waktu itu yang saya dapat itu ada silet kan, ada jarum juga, tapi saluran cernanya ini mulus, nggak ada luka sama sekali. Itu
Masuk dari mana ya? Ya itu saya cuma kasih tunjuk. Saya ketemu seperti ini, tapi saluran cerna bagian atasnya itu nggak ada luka, gitu. Ini saya nggak tahu masuknya itu dari mana. Karena kalau dari atas ini nggak kelihatan ada tanda-tanda kekerasan pada saluran cerna bagian dalam. Soalnya saya juga aneh ya kan kalau kita makan beling pasti ini kan Pasti robek, ada maksudnya nggak usah robek lah. Pasti akan ada semacam luka karena kan pecahan itu menggores ya dok kalau bahasanya. Dan pasti juga waktu saya bandingkan sama jurnal-jurnal kedokteran terdahulu, misalkan orang yang pika itu dia makan misalkan benda tajam, itu pasti di saluran cernanya itu ada bekas luka lah minimal gitu. Ada tanda iritasi, ada sel-selnya tuh rusak gitu. Tapi ini nggak ada sama sekali yang saya temukan. Kalau bahasa gaulnya ada baret-baretnya. Ya. Tuh. Karena makan batu. Tapi emang ada orang makan batu dok? Kemarin ini nggak salah sempat ada beritanya mas, yang orang makan paku, yang akhirnya beliau ini nggak bisa terselamatkan itu. Tapi memang itu ada gangguan, dia suka makan makanan aneh gitu, benda-benda aneh. Ada banyak hal yang makin kesini tuh makin aneh. Ada temen mau, tapi ada satu kasus yang Mongol ketawa dok. Tapi waktu itu juga gua pingin nangis gitu, karena Mongol stand up di satu kota. Terus kan stand up itu ada rule-nya dok, nggak boleh orang sedang makan. Oh ya. Ini panitianya ngotot, Mongol suruh ngelawak orang lagi makan. Satu tumbang dok. Tersedak. Dan nggak ada yang bisa nolong. Akhirnya ributlah hotel, dinyatakan dia meninggal. Gue bilang enggak. Untuk menyatakan meninggal nggak boleh manajer hotel. Bawa ke rumah sakit. Tapi sampai rumah sakit masih bisa ketolong loh dok. Oh, waktu itu masih bisa ketolong mas? Masih ketolong. Oh, okay. Karena lokasi hotel sama rumah sakit kurang lebih cuma 7 menit. Jadi masih bisa terselamatkan. Akhirnya dari situlah disepakati untuk stand up saat ini nggak boleh di saat orang makan. Kalau mau sebelum makan atau setelah makan. Karena bahaya itu mas. Keselaknya bukan apa? Ayam. Ayam nutupin. Ya lagian orang lagi maklum jangan aja. Pindah napasnya lagi. Itu pertolongan pertamanya sebenarnya bisa mas. Diapain? Dipukul-pukul, ditempelin? Misalkan orangnya badannya lebih kecil dari kita, itu dibungkuin, terus bagian ini di antara tulang belikat ini dipukul-pukul ke atas gini, gitu. Pukul yang kencang nanti kan memicu dia supaya batuk bisa kebantu keluar. Saya ingin nanya pribadi dok, kalau kasus kecelakaan nih dok, maksudnya ini mohon maaf jenazahnya kegilas kontainer gitu, terus dia kan remuk dok. Nah itu bagaimana dok untuk melakukan rekonstruksinya? Karena teman Mongol bilang yang itu loh yang tabrakan kereta. Terus jam 11 malam katanya ada orang jalan-jalan nyari biji mata. Katanya yang kemarin yang ditabrak kereta biji matanya lepas. Nah, akhirnya orang yang dulunya banyak yang jualan di situ udah nggak ada lagi. Nah itu ada nggak kasus kayak begitu dok? Maksudnya remuk terus tetap harus rekonstruksi? Oh sering mas. Apalagi, disusun dok? Sebisa mungkin pokoknya kita itu mengembalikan jenazah ini keluarganya serapi mungkin. Ya kadang saya juga barengan sama teknisi forensik itu ya kita jahit aja sebaik-baiknya. Jadi misalkan bagian kepala ada yang sudah remuk ya, misalkan masih bisa kita ganjel dengan ya mungkin kapas atau yang lain gitu. Pokoknya sampai kepala yang membentuk ya sebisa itulah kita lakukan rekonstruksinya. Tapi dok nanti ngasih input nggak kalau nggak usah dibuka atau gimana? Oh ya, saya pasti bilang ke keluarga kalau saat ini kondisinya parah gitu, dan saya sih nggak menyarankan untuk keluarga melihat karena biar keluarga ini ingat almarhum ini dalam keadaan masih sehat aja. Karena kok kita ngelihat saat itu kondisi seperti itu kan ya yang namanya memori, apalagi misalkan orang tua ngeliat anaknya seperti itu, yang tertanam kan detik-detik terakhir anaknya seperti ini. Gitu. Dan saya pasti bilang ya saya nggak menyarankan supaya karena pertama yang udah nggak bisa lagi dikenali secara visual. Iya gitu. Ya, jadi biar ingatnya pada saat lagi sehat aja, gitu. Pada saat masih hidup, masih bisa ketawa, masih bisa senyum, gitu. Nah, dok, selama dokter Stefani mengalami hal-hal mistis, menurut dokter itu memang pasien tersebut atau hanya yang menyerupai saja? Wah itu saya nggak bisa jawab mas, karena itu bukan. Menanda. Ini nanya sama dokter itu punya ilmunya.
Karena kalau yang saya lihat itu Mas, itu pokoknya mereka yang di dimensi lain berusaha komunikasi sama saya. Tapi apakah itu memang yang saya tangani? Beberapa bentuknya memang mirip, mirip. Cuman kan saya nggak tahu juga Mas, karena itu bukan bidangnya saya. Di Indonesia ada berapa banyak dokter forensik, Dok? Oh, jumlahnya masih sedikit, sangat jauh ya? banget dibandingkan yang lain. Mungkin sekitar antara 200 sampai 300-an lah satu Indonesia. Se-Indonesia 200, yang meninggal 5 juta. Kurang dokternya dong. Indonesia memang butuh banget karena apalagi kota-kota besar sekarang juga tingkat kejahatannya juga lumayan tinggi. Yeah. Saya kemarin nonton di Manado, cuman gara-gara dia nyewa seorang PSK, Dok. Terus ternyata dia nggak sesuai dengan yang dia mau, tapi udah dipakai. Terus dia nggak bayarnya, yang tadinya janjian 1 juta dikasih gope. Ceweknya manggil teman-temannya, terus orangnya dikeroyok dan ditikam. Aduh. Dan orangnya meninggal. Nah kan itu kan maksudnya Mongol tuh itu perkara kecil kan, Dok, sebenarnya. Iya. Kenapa cuman perkara 500.000 lagi yang kekurangannya, tapi merenggut nyawa orang? Kalau yang waktu itu kan beberapa kali juga saya diskusi gitu dengan pihak yang berwenang juga. Kadang saat mereka ditanya-tanya, itu lebih ke sebenarnya sih bukan karena barangnya, bukan karena uangnya, tapi lebih ke kayak ya harga dirinya itu, Mas. Oh, pride. Pride-nya itu maksudnya kok saya disepelekan gitu kan, itu yang paling sering jadi pemicu. Iya. Orang sampai gelap mata tuh kalau ngerasa ya harga diri saya kok diinjak-injak gitu. Saya sampai hari ini, Dok, saya selalu menghindari yang namanya konflik. Ya. Saya udah sering banget, Dok, dihina orang. Bahkan dari kecil saya udah dianggap nggak akan sukses. Saya di dunia stand up juga bahkan ada yang sampai nganterin guna-guna ke rumah. Pala ayam digantung di pagar, bawang putih ditusuk pakai besi kuningan dilempar. Karena mereka berpikir mau jadi stand up tuh gara-gara pesugihan gitu. Oh, okay. Cuman Mongol selalu bilang, ya gue sih 1000% yakin kalau Mongol melakukan hal seperti itu percuma. Mending gue jadi tukang hipnotis. Kalau udah cocok sama muka. Ya, tapi kalau yang di atas berkehendak Mongol sukses, siapapun yang nggak akan bisa membantah toh. Nah, Dok sama juga dengan dokter kan, di saat melakukan bedah atau rekonstruksi bedah, kan ini udah menjadi pekerjaan dokter. Ya kan, dinikmati dengan indah. Padahal kadang-kadang rasa sisi manusiawi itu kadang suka parno-parno nggak jelas kan, Dok. Apalagi kalau ternyata setelah melakukan bedah ternyata meninggalnya karena ini gitu. Nah, Dok, di saat dokter pulang pernah nggak ngerasain kayak diikutin oleh pasien yang dokter bedah? Perasaan gitu? Oh, kalau perasaan sih ya mungkin kan sudah biasa ya Mas, tapi seringnya justru ngeliat orang lain. Kadang-kadang tanya itu yang di belakang siapa gitu. Kan misalkan saya bawa mobil gitu, itu yang di belakang siapa gitu, suka nanya tuh ada kejadian seperti itu. Orang-orang yang di dekat rumah tuh nanya begitu. Suami juga waktu itu pernah juga itu apa tadi katanya jadi waktu itu pas saya udah istirahat kan suami masih ada kerjaan. Terus tiba-tiba saya dibangunin, nanya, "Kamu tadi nanganin kasus apa?" gitu. Saya bilang, "Tadi ada penemuan jenazah." gitu. Terus suami bilang, "Tadi korbannya itu ya, jenis kelaminnya ini." gitu. "Iya." "Pakai bajunya ini enggak?" "Iya." gitu. "Udah yuk kita doain, tadi kayaknya baru lewat aku lihat." gitu. Keluar dari kamar. Aduh. Dan itu sebenarnya sebelum itu memang saya diliatin. Tadi itu saya masih setengah bangun lah gitu. Masih antara tidur nggak tidur, tapi nggak nakutin, dia cuma ngeliat, senyum, dia keluar, ternyata suami juga ngeliat gitu. Jadi kayak kasus kayak begituan berarti udah sering ya, Dok, kejadiannya? Iya, udah lumayan lah beberapa kali, nggak sering-sering amat juga. Tapi itu tidak membuat dokter berpikir bahwa itu adalah bagian dari hal-hal yang berbau mistis? Saya anggapnya ya memang ada beberapa hal itu masih belum bisa dijelaskan dengan secara ilmu pengetahuan. Ya udahlah, misalkan sekali berhadapan seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Soalnya kan, Dok, ada tuh film dokter bedah di ruang jenazah, membedah seorang kakek dan kakek berdiri di kakinya, gitu kan. Nah itu kan kita kalau nonton kayak begitu kan, itulah sama Mongol juga. Saya tidak dididik nonton film horor, karena kata Oma Mongol,
lu udah bayar mahal-mahal, lu ditakut-takutin. Iya, benar. Ya kan, mendingan lu nonton lawak, ketawa-ketawa, lu keluar air mata, lu happy. Tapi kalau lu nonton film horor, terus kita bebayang sebelah kita duduk kan, Malah nggak bisa tidur. aduh. Tapi kalau dokter, pernah nggak dok cerita kasus-kasus yang dokter alami ke teman-teman sesama dokter? Dan apa tanggapan dari teman-teman dokter? Misalkan kita diskusi kasus gitu ya Pak, udah pasti sering lah ya saya minta dapat gitu. Nah, pada saat saya jelaskan ini ada kejadian seperti ini, saya nggak bisa jelaskan dengan ilmu pengetahuan gitu. Ya mereka juga mikirnya, oh ya nggak apa-apa, toh ada beberapa juga yang nganggap, oh itu dia biasa, kan kita kerjanya di rumah sakit gitu. Di rumah sakit itu ya pasti kan ada yang meninggal gitu, pasti ya rumah sakit itu pasti tempatnya orang kalau nggak sakit ya sudah nggak ada gitu ya. Katanya ya udah doain aja kalau gitu. Toh kita udah bisa membantu semaksimal mungkin, sebisanya kita. Misalkan mereka apa ya coba komunikasi, ya kita doakan aja supaya mereka tenang. Paling terakhir dok, pernah nggak dok mendapat pasien yang mau dibedah, di badannya ditemukan hal-hal yang berbau tato tapi satanik? Wah, kalau tato sih banyak mas. Soalnya kalau di Amerika tuh ada loh dok, spesialisasi dokter bedah yang bisa menentukan orang ini apakah bagian dari satanisme atau tidak. Tapi kalau misalkan orang yang tatoan sih sering mas. Cuman kalau tato itu apakah itu simbol tertentu, saya nggak tahu itu karena itu bukan kompetensinya saya. Oh iya benar, itu kompetensinya Didit ya. Pokoknya saya bilangnya ada tato ini ya ciri khasnya orangnya seperti ini. Misalkan orangnya masih Mr. X, Mrs. X, ya saya umumkan. Ini tanda berarti tanda lahir termasuk apa yang ada pada tubuh ya. Ya, ini bagian dari identifikasinya dia. Bisa nggak Anda dicocokkan dengan keluarga yang melapor? Nah dok, ada yang dokter mau pengen sampaikan nggak ke teman-teman Kalapunaholik? Kalau mereka pengen jadi seorang dokter forensik, apa yang harus mereka lakukan? IP harus kira-kira berapa dok? Oh, sebenarnya sih ya asal mereka tuh yakin aja gitu mas. Memang ini panggilannya saya untuk menjadi seorang dokter spesialis forensik. Karena forensik gak cuma kedokteran, ada juga IT, ada juga kimia, terus juga toksikologi juga ada. Oh iya, yang berhubungan dengan racun ya dok ya? Ya DNA juga ada, mikrobiologi gitu. Dan pokoknya tergantung minat sama bakatnya apa. Karena ini kan bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang kita punya untuk kepentingan peradilan. Oke gitu. siap. Ya Allah. Tuh kita dapat hal yang banyak loh hari ini. Bintang tamu kita hari ini tuh the best karena dia juga mengajar kita, memotivasi kita, menceritakan hal-hal yang menurut beliau dia rasain tapi mau dibilang horor nggak mungkin karena tidak ada dalam ilmunya. Harapan Mongol Dokter Stefani sehat selalu ya dok. Amin, terima kasih. Sama mas. suami juga tetap saling sayang. Kalau lagi stres tonton Mongol aja dok. Pasti. Tapi yang stand up jangan yang horor. Oh iya. Yang stand up aja karena kalau horor secara ilmu kedokteran nggak ketemu. Dan buat teman-teman Kalapuna juga sama. Kalau lu pengen menjadi seseorang yang sukses, mulai dari kata belajar. Belajar. Kalau bahasanya tuh tuntut ilmu, banyak belajar, nggak harus sekolah, lu coba juga lewat Google bisa, ya kan? Skillmu di mana, hantem di situ sayang. Dan pasti satu lagi mas, harus menanamkan niat yang baik dalam hati, supaya ilmunya itu betul-betul terpakai niat untuk yang baik dalam bermanfaat. hati. Oke, terima kasih dokter, sukses selalu, Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman Kalapuna, kalau lu punya cerita-cerita yang berbau mistik, yang lu mistis, yang lu pingin cerita, silakan DM langsung di @opera_entertainment. Engkau akan kami hubungi. Tapi ingat, cerita yang engkau alami bukan menurut kata orang. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dadah. Dadah, makasih ya dok. Makasih ya mas. Swadika.